Mak mana supaya nyato martabat badan zat ahadiyat itu harus ada hukum panak dengan diri kita. Panak kau perbuatan kita, panak kau kelakuan kita. Jawab, jikalau tiada demikian, itu tiada hukum panak zat Allah Ta'ala. Panak pil sifat, panak pilah. Nak ke martabat badan tadi. Panak sifat, panak pilah. Pilah tadi dia siapa? Ilah tadi. Ilaha tadi. Diri kita yang ada identitas tadi. Ekat. Nah, apa yang kita bicarakan ini tentang pana pilah, bako bilah, tentang kalimat tauhid syahadat, itu tujuan hakikat. Kita tidak lagi sila bahas artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau misalnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau pakai ashadu an la, aku bersaksi. Maka tak kata ilaha yang ada ilah. Tak kata kita bergayu kuat banyak boleh, yang tentu kok ilah. Maka kita ketahui Allah Ta'ala yang menjadikan dengan zatnya dan sifatnya dan asma'nya dan af'alnya. Tak tiada lain. Apa yang terjadi dengan kita, itulah kejadian dari empat itulah. Daripada zatnya, daripada sifatnya, daripada asma'nya, daripada af'alnya. Lah nyatur kan kita. Zat Allah Ta'ala dengan kita sir. Yang datang tak tahu tadi. Itu zat. Kita. Sifat Allah Ta'ala dengan kita nyambung. Asma kepada Allah Ta'ala dengan kita hati. Af'al kepada Allah Ta'ala dengan kita ni jasad. Nyato, zat, sifat, asma, af'al itu dengan kita. Maka itulah timbullah ilmunya. Ilmu syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat itu zat, hakikat itu sifat, torekat itu asma, syariat itu af'al. Maka ilmu empat itu dipelajari kalau itu nak ketahui. Kepada manusia. Mana yang nyata? Zat, sifat, asma, af'alnya. Yang kita. Maka dia menjadikan itu. Menjadi dengan zatnya. Menjadikan dengan sifatnya. Menjadikan dengan asma'nya. Menjadikan dengan af'alnya. Dengan kita. Asal dari sir, perintah. Nyata pada hati. Lah tahu kita. Ayahku nak ke sana. Ayahku nak nyadap. Misalnya. Nyata ke jasad.
perintah. Maka kita bergerak berjalan, penyadap apa kemana. Nah itulah perbuatan zat sifat asma af'al. Allah asalnya gitu. Jadi nyata bukan perbuatan kita. Maka dikatakan itu perbuatan Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala asal. Nah itu tuh karena dia inilah masuk kerana ilmu hakikat makrifat, tak dikata kok. Maka dia kata ke syariat, aku nyadap, aku pandi, aku mancing, si anu. Cuma jangan lupa asalnya. Maka antara syariat dan hakikat tidak boleh dihilang ke salah satu. Berhakikat tidak bersyariat, batal. Bersyariat dan berhakikat, kosong. Maka yang selalu dibahas syariat, torekat, syariat, hakikat. Soal, mana martabat badat dan mana martabat ahadiyat zat Allah Ta'ala. Karena dia gaib sendirinya dan maha suci dirinya daripada sifatnya. Nah itu nak nanya ke martabat badan, martabat hadiyat Allah Ta'ala, tak tahu. Ahadiyat itulah kata zat. Ahadiyat. Martabat badannya, mana? Tiada lain martabat badannya nyata kepada badan kita. Kalau kalian sebut martabat ahadiyat zat Allah Ta'ala itu gaib sendiri yang maha suci. Kalau dia lah nyata ke badan kita, dia gaib maha suci nyata, maka kita ni perbuatan kita ni suci. Tak katik lagi yang maksiat. Dia jahat. Karena dia belum nyata dengan tubuh, martabat badan ahadiyat zat Allah Ta'ala, karena kita masih galak terkecoh oleh gaya-gaya maksiat. Oleh gaya-gaya dunia. Benar-benar. Maka dia jadi gaib. Itu. Martabat badan. Mak mana supaya nyata martabat badan zat ahadiyat itu harus ada hukum panak dengan diri kita. Panak kau perbuatan kita, panak kau kelakuan kita. Jawab, jikalau tiada demikian, itu tiada hukum panak zat Allah Ta'ala. Panak pil sifat, panak pilah. Nak ke martabat badan tadi. Panak sifat, panak pilah. Pilah tadi dia siapa? Ilah tadi. Ilaha tadi. Diri kita yang ada identitas. Tadi. Nak menuju ke mana? Nak menuju ke bako pilah. Dan bako billah. Kalau kita nak menemui ke martabat hadiyat zat Allah Ta'ala. Secara kita pahami ilmunya, apa terjadi dengan perbuatan dengan diri kita ini, itu perbuatan Allah, itu kenyataan Allah, itu secara umum kita mandang. Tapi nak memunculkan martabat badan ahadiyat zat Allah Ta'ala, kita harus tahu hukum panak diri kita. Panak pisifat, panak pilah.
Nah, kapan kita panak pila, maka kita akan menuju bako bila, kekal kepada Allah. Panak sifat, kita tidak memandang lagi sifat, kita tidak memandang lagi siapa diri kita. Dalam kenyataan dari di juga tadi, identitas tadi, apa bak siapa anu mak siapa anu bini siapa misalnya biografianya misalnya, bukan mandang yang itu lagi, karena dia sudah berdiri bako bila, dialah kekal pada Allah Ta'ala. Gitu. Maka kita ketahui kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diperolehnya dari pana ilaha, nah, pana ilaha dan bako bila, tiada lain. Pana ilaha, la ilaha, pana ilah, bako kekal kepada Allah. Nah, itulah tujuan kalimat syahadat. Jadi nak kekal kepada Allah. Maka syahadat inilah kunci utama. Mak uji surah anu galak di surah-surah yang itu pembuka tujuh pintu langit. Pembuka pintu surga. Bahasa kan? Artinya kalau secara syariatnya, ibadatnya, kaki dulu berzikirnya lain-lain, segala zikir segala macam, kalau kalimat syahadat tak ngerti. Karena galak kita itu Abdul Tianam itu kan, nah, Abdul zikir itu syahadat. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul zikir annahu, aku Allah, tiada Tuhan selain aku. Nah itu kan itu betul. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah panak pilah, kekal bako bilah. Sadar. Maka kita ketahui perkataan ini menyatakan asyik dan mengasik sendirinya. Maka kita ketahui menjadi Nur Muhammad. Itu seperti firman Allah Ta'ala, Qoba kusaini au adna. Itu asal muasalnya. Asal muasal kalimat syahadat. Inilah terjadinya wujudnya dua. Namanya dua, wujudnya satu. Nah, kalau kita buka istilahnya awal syahadat, harus mau tak mau terbuka di sini. Qoba kusaini au adna. Itu nyata kepada kita. Kalau cuma kita bahas cuma membahas yang batas itu baik, itu tuh cerita. Karena ngapa mak dinyatakan mak ini? Karena untuk memahami kepada diri kita.
Jadi kita memahami qabakusaini au adna bukan kepada Allah, nyata kepada kita. Karena apa? Karena Allah lah nyata kepada dengan kita. Nah, ini istilahnya tuh kalau cara kita memahami ilmu dua tadi ya. Ilmu syariat, ilmu hakikat. Hakikat. Nah, apa yang kita bicarakan ini tentang fana billah, bako billah, nah, tentang kalimat tauhid syahadat, itu tujuan hakikat. Kita tidak lagi sila bahas artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau misalnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau pakai ashadu an la, aku bersaksi. Lebih parah lagi melanjut aku bersaksi ya. Kalau awalnya la ilaha illallah. Tapi nyata kalau dengan kita nyebut ashadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita ni menyaksikan gawi Tuhan. Segala gawi Tuhan kalau tiada yang lain daripada Allah. Tapi ngapa kita pandang dengan makhluk? Pandang si A, pandang si B, misalnya. Ngomong ke si A, ngomong ke si B. Jadi syahadat itu saksinya saksi pemohon. Maka syahadat itu jangan di lidah baik, enggak jadi badan. Jadi kalau badan kita dunia akhirat, tak syahadat. Nah tujuan hakikatnya ke sana. Nak tahu syahadat ini maka nak kenal dulu. Awalnya mana kita mengenal asal syahadat. Di mana asalnya syahadat? Ini ayat Quran, qaba kusaini au adna. Mula-mula nak muncul syahadat. Kalau dia berhakikat masih dia sendirinya, innani innallaha la ilaha illa ana. Bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan. Maka sembahlah aku, Tuhan. Tegas seperti Allah Ta'ala Tuhan tubuh. Maka cari mak mano. Cara kita memahami Allah Ta'ala. Nah kalau inilah paham-paham ini karena kita ni ngaji lalabo dan berulang-ulang kali lah kita surah kok. Karena kita galak lali. Mari. Nah ini tujuannya daripada ilmu syariat dan hakikat. Artinya syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau nyata, kalau dengan kita ini, kalau kita nyata diri kita ini, syariat itu jasad, hakikat itu ruh. Kalau kita ini, kalau dengan Nabi Muhammad itu syariatnya ruhani, hakikatnya ruh ilahi. Ya, jadi nyata dia tuh kan kalau kita belajar dalam ilmu hakikat ini bahwa sesuatu apapun yang daripada Allah Ta'ala itu lah nyata dengan kita, lado-galo dengan kita, tinggal kita menggalinya dalam diri kita ni. Artinya kita ngaji ni cuma nak meningkatkan kesadaran diri kita bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat leher kamu. Maka dia Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mat, kata kau mat dengan hamba-hambamu. Kalau dia bertanya aku, dia Allah Ta'ala kalau bahasa tubuh. Kalau dia bertanya tentang aku, dia Allah Ta'ala, aku tidak dituju putara langit. Aku tidak tujuh putara bumi. Aku tidak di aras. Aku tidak di Siratul Muntaha. Keparaan ini tak kejenggoan. Lah terbaling kan. Nah ini artinya itu dalam kita memahami ini tentang istilahnya ilmu hakikat ini, termasuk ilmu hakikat. Nah, walaupun kita berhakikat, syariat kita tetap. Walaupun mana beda pacak nih kalau ke syariat. Masih nak makan, masih nak minum, masih nak pegawai, syariat itu. Pacak. Masih tetap itu. Syariat itu. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe.